Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Kita diberikan kemampuan, kemudahan untuk mengikuti kajian ini, dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, Islam utamanya di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang berat, baik itu dari dalam maupun dari luar. Saya katakan tantangan berat dari dalam karena di antara umat Islam sendiri yang mestinya bisa menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya bagaimana, tapi ternyata keterangannya, penjelasannya justru menyimpang dari yang sebenarnya. Jadi sangat memprihatinkan, ya. Satu contoh, para jamaah yang berbahagia, saya dapat rekaman, dikirimi rekam video ini, pengajian di Mabes Polri tanggal 31 Oktober 2021 kemarin. Temanya moderasi agama dalam rangka merajut nasionalisme dan toleransi beragama oleh Kiai Haji Abdul Syukur Yasin. Ada beberapa hal yang sangat memprihatinkan dari apa yang dijelaskan itu. Satu di antaranya, penceramah Kiai Haji Abdul Syukur Yasin menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah itu ide besarnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah ide besarnya Nabi Muhammad untuk membangun persatuan, sebagai sumber kesetaraan. Lalu diuraikan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai kunci surga, tapi hanya sekedar idenya Nabi Muhammad untuk membangun persatuan dan juga sebagai simbol kesetaraan. Oleh penceramah dikatakan, dan kemudian maknanya bergeser. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu maknanya bergeser seolah-olah menjadi kunci untuk masuk surga. Ya, inilah ya. Satu. Yang kedua, Al-Maidah ayat 3. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yauma amaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Sang penceramah mengatakan, bukan Islam itu yang sempurna. Walaupun kalimatnya berbunyi seperti itu, Al-yauma amaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Sang penceramah dalam uraiannya menyatakan Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai utusannya, dan dia telah melaksanakan tugasnya secara sempurna. Jadi bukan agama yang sempurna. Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi utusannya dan telah melaksanakan tugasnya secara sempurna. Bukan agama yang sempurna. Jadi sang penceramah menekankan bahwa Islam itu tidak sempurna. Yang dikatakan sempurna itu hanya
tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu sudah dilaksanakan secara sempurna. Saya dikirimi ini. Nah, para jamaah yang berbahagia, ini saya katakan tadi contoh bahwa Islam itu menghadapi tantangan besar, diantaranya dari dalam. Belum lagi ucapan-ucapan yang berdampak memecah belah umat Islam. Omongannya Kemenak, ikuti ya, Kemenak, bahwa Kementerian Agama itu hadiah pemerintah untuk siapa? Greget no. Iku omongannya nggak genah ibu. Walaupun sudah banyak menanggapi, termasuk PP Muhammadiyah juga menanggapi. Tapi itulah keadaan. Inilah yang saya pakai contoh bahwa umat Islam khususnya di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan berat dari dalam ya. Dan saya kira tidaknya dua itu saja, masih banyak lagi ucapan-ucapan orang-orang Islam yang mestinya bisa menjadi panutan, tapi justru ucapannya membingungkan atau menyesatkan. Disinilah para jamaah yang berbahagia, kita perlu bersungguh-sungguh mempelajari tentang Islam supaya kalau menghadapi seperti itu kita tidak mudah ya diselewengkan, tidak mudah percaya dengan omongannya ya, orang seperti itu. Walaupun itu katakanlah kepala. Malah kalau saya berfalsafah ikan itu kalau busuk dimulai dari mana? Dari ekornya, dari badannya, dari kepalanya? Dari kepalanya dulu. Nek kepala busuk, badannya sedang ikuti busuk. Ini falsafah tentang ikan. Jadi ikan itu kalau busuk dari kepalanya, makanya ibu-ibu nek belanja nek beli ikan didelok angsang. Sama kehidupan. Nah kalau atasannya wis ngono ndania ning sorane. Tetapi kita sebagai orang yang katakanlah di bawahnya tidak boleh nurut begitu saja. Nek sampean nurut pemimpin yang enggak genah, itu nanti akan kecewa, menyesal nanti. Kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini perintah mutlak. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah menjamin la'alakum turhamun. Allah pasti akan berikan rahmat. Tetapi karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menyesal nanti. Di mana penyesalannya? Surat 33 ayat 66. Ini penyesalan orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. 66. Ketika muka mereka dibulak-balik dalam neraka, baru mereka berkata, seandainya saya dulu taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak sampai dipanggang dan neraka. Karena kamu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah akibatnya dipanggang untuk neraka itu. Kenapa sampai begitu? Lanjut 67. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan lurus. Disinilah yang kita tidak boleh ya, 100% ya percaya taat pada pemimpin. Lihat-lihat dulu, siapapun mereka nih gak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya, justru kita diperintahkan untuk mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Terakhir 68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat besar. Saking mangkul, ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka. Mereka siapa? Ya pemimpin yang gak genah itu, pemimpin yang menyesatkan itu. Timpakan pada mereka ya Allah, azab 2 kali lipat. Dari sini mengingatkan kita semuanya. Nek milih pemimpin sing genah,
mentaati pemimpin ya sing genah. Jangan asal memilih, jangan asal mentaati, ya, walaupun kita diiming-iming dengan pemberian yang sangat menarik. Baiklah, para jamaah yang saya hormati, tantangan dari dalam. Adapun tantangan dari luar, di Quran sudah banyak terangkan. Katakanlah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, jelas diterangkan dalam ayat. Orang-orang ahli kitab jelas banyak diterangkan dalam ayat. Tantangan, dan ini tidak hanya abad-abad ini saja, sepanjang masa selama kita masih hidup, tantangan ini terus, karena ini Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah hingga akhir zaman, tantangan ini tetap. Surat 2 120. Walan tardo ankal yahudu wala nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Stop sampai di situ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu, tidak akan senang kepadamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti agama mereka. Semakin kita nampak aktif memakmurkan masjid, ketidaksenangan mereka semakin sungguh-sungguh pada kita. Mereka baru senang kalau kita sudah tidak aktif ke masjid, apalagi kita menjadi orang yang murtad. Senang disambut. Ini ayat Quran. Allah memberitahu seperti ini supaya kita orang yang beriman ini, orang Islam ini waspada. Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu, tidak akan senang. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti mereka. Nah, para jamaah yang berbahagia, belum lagi ayatnya tentang ahli kitab. Ketidaksenangan itu dipraktekkan, tidak sekedar omongan, tidak sekedar halo-halo. 217 ayatnya, suratnya tetap, kalimatnya di tengah-tengah, wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak henti-hentinya. Ayat 217, kalimatnya di tengah-tengah. Langsung tengah aja. Mereka tidak henti-hentinya apa? Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Itulah, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu murtad dari agamamu. Selagi kita ini masih Islam, apalagi sregep memakmurkan masjid, mereka memerangi kita akan semakin meningkat. Tetapi Allah mengingatkan, lanjut kalimat berikut. Terus ya, lanjutannya. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Walaupun kita diperangi dengan apa saja, ya, diperangi tidak selalu dengan nuklir, seperti saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina, ya, diperangi oleh orang-orang Israel karena dia marah karena KTT di Turki menyudutkan Israel, marah dia. Saudara kita di Israel, saudara kita di Palestina dikepung ini, ya, diperangi, tapi tidak selalu dengan nuklir bom, diperangi dengan apa saja yang bisa. Rasulullah saja pernah ditawari zaman itu, dan tawaran ini memang sampai sekarang menggiurkan, yang dikenal dengan 3 ta: harta, tahta, wanita. Kena 3 ini memang menggiurkan. Apalagi orang yang ekonominya kurang kuat, keimanannya tidak begitu kuat, kena harta mikir-mikir. Tetapi Allah mengingatkan, dan barang siapa yang murtad dari agama, enak-enak Islam, tapi karena kena tawaran, kena sumbangan yang seperti itu, nyata murtad. Seluruh amalan yang pernah dilakukan hapus, dan dia sungguh akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu jangan murtad.
Seberat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pertahankan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqam fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami hanyalah Allah, la ilaha illallah, tsumastaqam, kemudian mereka istiqomah, berteguh hati. Jadi kalimat la ilaha illallah itu harus dipertahankan hingga akhir hayat kita. Bukan sekedar kata kiai tadi itu, sekedar untuk persatuan, enggak. Jadi dia membelokkan arti. La ilaha illallah itu hanya ide Muhammad untuk persatuan. Jadi siapa yang mendukung persatuan berarti surga. Nah, persatuannya lalu dibawa kepada NKRI. Siapa yang mendukung persatuan untuk wah, ini. Nah, kembali kepada Al-Quran, tantangan dari luar. Nah, tantangan dari luar. Dan itu tidak akan berhenti. Orang-orang ahli kitab, orang yang telah diberikan kitab sebelum Al-Quran, selalu berusaha bagaimana umat Muhammad ini bisa keluar dari agamanya. Surat 3 118. Ini ada Allah menerangkan yang di dalam hatinya. Jadi kebencian dalam hatinya jauh lebih besar. Ya. Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar pandanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Satu, mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Terus, mereka mengharapkan kehancuranmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Terus, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Itulah ya, kebencian yang nampak seperti itu. Tetapi kata Allah, yang tersembunyi dalam hatinya jauh lebih jahat dari itu. Satu ayat saja dalam Al-Quran, nek sampean gak percaya kafir. Ini pemberitahuan dari Allah, bukan pemberitahuan dari seorang ustadz, bukan pemberitahuan dari menteri agama, bukan. Ini Allah yang beritahu. Termasuk Islam itu sempurna, itu Allah yang beritahu. Adapun ada kiai mengatakan Islam itu tidak sempurna, yang sempurna itu Muhammad telah melaksanakan tugas wahyu. Kiai jelatur, harus hati-hati. Balik ke Al-Maidah ayat 3 tadi itu, ada 3 poin penting sebenarnya. 1, pada hari ini Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu. Yang kedua, telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Dan yang ketiga, waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi ini sampean gak Islam gak diridhoi Allah itu. Aku ridho Islam sebagai agamamu. 3 poin ini menurut para ahli tafsir, para ulama, ayat ini diyakini sebagai ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir pada Rasulullah ketika Haji Wada. Dulu ketika Rasulullah mendapat wahyu ini, Rasulullah lalu menyampaikan kepada para sahabat bahwa saya baru saja mendapatkan wahyu dari Allah. Lalu dibacakan terutama kalimat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan sampai waraditu lakumul Islam madinah. Sahabat nangis itu. Rasulullah menyampaikan ayat ini, sahabat nangis. Kenapa? Sahabat paham. Paham. Dengan ayat itu berarti sebentar lagi tugas Rasulullah selesai. Dan sebentar lagi berarti para sahabat akan berpisah dengan Rasulullah. Nangis itu. Begitulah kalau memahami Al-Quran. Awak dewe Quran digawe nyanyi megal-megal ya. Quran digawe karo tari-tarian. Tekon bisa nangis. Nah, para jamaah yang berbahagia, terlepas dari itu tantangan dari dalam maupun dari luar, maka fotokopi yang saya bagikan pada penjaringan ini,
katakanlah sebagian alat untuk menghadapi pemurtatan khususnya oleh orang-orang Nasrani. Di situ saya beri judul, memang ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung, judulnya itu. Saya tidak sombong, katakanlah kalau penjenengan membawa 1 lembar ini saja menghadapi mereka, insya Allah tidak akan kalah kok, tidak akan kalah. Dialog dengan bawa 1 lembar ini saja, tidak akan kalah. Kenapa? Ya, kalau dari atas saya bacakan, orang Islam itu enak. Kalau ngomong soal ibadah, dasar perintahnya jelas, cara melaksanakannya juga jelas. Perintahnya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Cara melaksanakan ibadah ittiba, mengikuti atau mencontoh Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh kira-kira dan tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Enaknya di situ, saya katakan enak di situ. Lalu di situ saya sertai dalil-dalil itu. 17:36 itu diantara dalilnya. Wala takfu ma laisa lakabil. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 1 ayat itu saja, kalau kita betul-betul mengamalkan itu, umat Islam tidak ono sing ngawur. Sebelum melakukan ibadah, cari dulu dalilnya. Sebelum makan, sebelum minum, dicari dulu dalilnya. Halal apa? Haram dan seterusnya. Cara makannya dan seterusnya. Lalu yang kedua itu surat 6 ayat 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka 1. Menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. 2. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan yang ketiga, mereka adalah berdusta. Jadi peringatan Allah seperti itu. Adapun kita mengikuti Rasulullah karena dalilnya surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah pembukaan fotokopi ini. Lalu apa yang perlu kita tanyakan pada mereka? Kalau kita dialog, saya sering beritahu, nih dialog temanya yang jelas. Ojo muter-muter, nggak ketemu nanti. Jadi satu contoh, misalkan nomor 1, tanyakan pada mereka, apa dasarnya sampai kok sembahyang ke gereja hari Minggu? Dalilnya mana? Kita umat Islam selalu ada dalilnya. Tidak boleh kira-kira, tidak boleh ngomong sakarku, tidak boleh. Jelas dasarnya, jelas cara melaksanakannya. Nomor 1, tanyakan pada mereka, apa dasarnya? Kalau yang dasar Alkitab mana? Tidak ada perintah ibadah ke gereja hari Sabtu, tidak ada. Hari Minggu tidak ada, tidak ada. Yang ada itu hari Sabtu. Menurut Alkitab perintahnya hari Sabat, hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Nah kita kadang-kadang ngitungnya keliru. Dulu waktu kita kecil barangkali diulangi guru kita, hari-hari dalam 1 minggu. Hari pertama biasanya mulai Senin, ya. Tidak benernya di situ. Ngitungnya salah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Loh, hari ke-7 Minggu. Salah ngitungnya. Hari pertama bukan Minggu. Bukan Senin, hari pertama itu. Kita dulu kan ngitungnya kan mulai Senin, ya? Senin, Selasa, karena nuruti hari kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari ke-7 Minggu. Maka mereka gereja hari Minggu. Padahal ayatnya hari Sabat. 6 hari lamanya. Silahkan kamu bekerja dan kamu harus bekerja. Tapi pada hari ke-7 hari Sabat, hari penghentian Tuhan, jangan kamu bekerja. Sabat, hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu. Jadi Senin, Isnin itu hari kedua. Sab'a hari ke-7, Sabtu. Mestinya mereka diperintah beribadah hari Sabtu. Dalilnya di situ saya tulis.
Jadi kalau penjenengan dialog, tunjukkan dalil itu. Bukan Pak, kitab sampean. Lho karek ngono tok. Kitab Keluaran pasal 35 ayat 1 sampai ayat 3. Tidak satu tok. Di kitab Imaman juga diterangkan. Kitab Imamat pasal 23 ayat 3. Dan juga di kitab Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 14. Semua ayat itu menunjukkan bahwa perintah ibadah bagi orang-orang Nasrani itu hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu. Dan itu kemudian cocok dengan Al-Quran. Di sebelah kanan ada tanda panah itu. Orang-orang Bani Israel diperintah oleh Allah beribadah pada hari Sabtu. Tetapi pada saat itu Allah menguji mereka dengan banyak ikan yang terapung-apung. Dengan banyaknya ikan terapung-apung, mereka tidak jadi beribadah, tapi kemudian nyerok iwak. Oleh Allah dikutuk mereka menjadi kera. Jadi Qur'annya saya sebut itu. Nah, para jamaah yang berbahagia, itu satu contoh. Ya. Jadi kita tidak hanya menyalahkan Alkitab, tapi kita juga bisa bener ternyata perintah di dalam Alkitab sama dengan perintah dalam Al-Quran. Ada kisahnya itu. Kita bapak-bapak, ini hari Jumat kok gak sholat duhur? Dengan bapak-bapak ini dina Jumat kok mboten sholat duhur? Sholat nopo? Sholat Jumat. Ono dalile. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kecuali wanita, kecuali orang yang sedang sakit. Begitulah Islam. Jadi mengerjakan sesuatu harus ada dalilnya. Baik, contoh yang kedua. Jadi ini hanya sebagian alat, barangkali panjenengan sekali tempo dialog. Yang kedua, masalah khitan. Orang Nasrani panjenengan takoni, sampean napa khitan? Jawab khitan yo salah, jawab gak khitan yo salah. Bingung. Saya punya pengalaman ini. Ada 2 bule nuntun sepeda goes lewat muka rumah saya. Karena gang saya kecil jadi dituntun 2 bule. Begitu pas muka saya tak stop. Tuan-tuan, saya pengen kenalan. Stop aja. Dia berhenti, lalu saya menanya, maaf tuan-tuan, apa tuan-tuan sunat? Pertanyaannya apakah tuan-tuan sunat? Suwe gak jawab. Saya tahu tuan-tuan sulit untuk jawab. Tuan mau jawab sunat, salah. Karena ayat-ayat Paulus seperti ini melarang, menyalahkan orang yang sunat. Tapi kalau Tuhan menyatakan tidak sunat, salah. Karena Yesus sunat, bingung. Terus sama kok ngerti nih Yesus sunat? Ya ngerti akhirnya. Bukan karena saya nyunat, ngawur. Tapi karena saya membaca dalam Alkitab. Di dalam Alkitab diterangkan Yesus sunat. Ketika dia berumur 8 hari, disunatlah ia dan kemudian diberi nama Yesus Kristus. Jadi Injil Lukas, Perjanjian Baru itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi nek ana kok wong jenenge Lukas apa? Lukas ini nama baptis. Nama Injil itu Matius nama Injil. Lukas. Ya. Di situ diterangkan, saya tulis pasal 2 ayat 21 ada tanda panah itu. Ya. Ketika berumur 8 hari ia disunat dan diberi nama Yesus Kristus. Jadi Yesus sunat. Jadi kalau orang Kristen nggak sunat, sama takoni, sama ini kan niru sopo. Niru sopo. Oh, Yesus sunat sama kok gak sunat. Tapi nek dia mau disunat, ayatnya di bawah itu. Ayatnya di bawah itu. Ya. Ketika membaca ayat dari Paulus jadi bingung. Kenapa? Menurut kitab Titus pasal 1 ayat 10, orang yang sunat tidak tertib dan menyesatkan. Menurut Galatia pasal 5 ayat 2, sunat itu tidak berguna. Galatia pasal 6, sunat adalah hal yang baru. Korintus, tidak sunat tidak apa-apa. Roma ganti lagi, sunat itu adalah sunat hati. Padahal di Alkitab diterangkan sunat itu bukan sunat hati. Di atas itu ada 3 ayat.
ya, nomor 2 itu ada 3 ayat. Itu dasar khitan. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 10. Inilah dasar perintahnya. Setiap laki-laki harus disunat. Yakni dipotong kulit khatannya. Jadi terangkan, sunat menurut Alkitab diterangkan, dipotong ujungnya. Diterangkan itu di Alkitab. Kenapa Allah berfirman seperti itu di Alkitab? Karena tahu Paulus akan membelokkan bahwa sunat itu hanya sunat hati. Pokoknya hati ini muni aku sunat wis. Diterangkan. Silakan nanti orang Nasrani tunjukkan ayat itu. Kejadian pasal 17 ayat 10 ini dalilnya. Setiap laki-laki harus disunat. Yakni dikerat kulit khatannya. Itu dasarnya. Lalu ayat 14 sanksinya bagi orang laki-laki yang tidak sunat diterangkan. Dibinasakan dari bangsanya. Lalu ayat 23, nah, Nabi Ibrahim, Ismail dan orang laki-laki yang ada pada waktu itu semuanya disunat. Jadi dasar sunat ini jelas. Adapun kemudian dirubah oleh Paulus, nah, jadi orang Kristen yang tidak sunat itu berarti ngikuti Paulus. Makanya temanya di sini ditanya bingung, ditanya lagi tambah bingung. Nah kalau dia sudah bingung, gampang aja sampean gereng, timbang sampean bingung, tinggalen melu aku. Timbang sampean nduk kono bingung terus, takoni ngene bingung, takoni ngene bingung, timbang bingung tinggal melu aku. Yang ketiga, sebenarnya Yesus itu diutus untuk siapa sih? Di Al-Quran tidak ada Yesus. Di Al-Quran ada Al-Masih, Isa putra Maryam. Yang dimaksud Al-Masih, Isa putra Maryam dalam Al-Quran, ya Yesus dalam Alkitab. Yang dimaksud Maryam dalam Al-Quran, ya Maria di dalam Alkitab. Nah, supaya kita tahu dulu. Maka berbicara tentang Yesus untuk siapa? Di Quran diterangkan, cuma tidak menyebut Yesus, tapi Al-Masih putra Maria. Sedangkan di Alkitab diterangkan dan Yesus mengakui sendiri. Nomor 3, Matius pasal 10. Yesus berkata, aku diutus hanya. Aku diutus hanya. Jadi kata-kata hanya ini masih jelas di Alkitab. Aku diutus hanya. Hanya untuk siapa? Kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Tetapi tahun yang lain bukan domba tersesat, diganti domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apa bedanya tersesat dan hilang? Sepertinya tidak beda. Apalagi cuma punya Alkitab satu, dipikir ya benar. Aku diutus hanya pada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Karena tersesat, luruskan, kembalikan kepada ajaran yang benar. Yesus mengajarkan, hai Bani Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Jadi menurut Alkitab jelas, ajarannya Yesus kepada Bani Israel jelas, Allah Tuhan kita, Tuhan itu Esa, sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus kalau ngomong Tuhan mesti digandangi Allahmu. Bagi mereka yang kemudian sesat, salah jalan, diluruskan. Tapi sekarang di Alkitab tidak sesat, diganti hilang. Karena hilang dari negaranya, didolei sampai ketemu nang pacar kembang. Ketemu pacar kembang, mergo hilang dolei. Ini perubahan nampaknya sedikit, tapi sebenarnya besar. Terlepas dari sedikit atau besar, perubahan telah terjadi. Beda dengan Al-Quran. Allah menyatakan dengan tegas, la mubadila li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya, kalimat-kalimat. Al-Quran diturunkan oleh Allah dan berisi kebenaran, berisi keadilan. Lalu kalimat yang penting, la mubadila li kalimati. Surat 6 115. Di situ ada pernyataan Allah itu, la mubadila li kalimati. Al-An'am 115. Ye, monggo. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar,
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, bukan karangannya Muhammad dan seterusnya, bukan. Tapi Al-Quran itu dari Allah, berisi kebenaran. Makanya orang yang membaca Quran, qori itu setelah selesai mengakhiri dia dengan Shadaqallahul Azim, maha benar ayat-ayat Allah dan Dialah Maha Agung. Seluruh ayat Allah benar. Monggo. Seluruh ayat Allah benar. Benar. Tidak ada yang salah. Dan adil. Aturan Allah adil. Allah itu tidak berat sebelah. Sekarang saja banyak orang berat sebelah, itu sekarang saja. Banyak berat sebelah. Nek koncone dhewe gak dicekel-cekel. Buron ae. Mbuarek nglibet bentuk ndi Harun niku. Harun masiku iku gak dicekel-cekel iku. Mbuh pancen gak iso nyekel, mbuh pancen gak dicekel, mbuh. Nek koncone dhewe klambine padha, hukumane enteng. Padahal Quran itu adil, menyuruh orang-orang yang mengadili perkara itu sing adil. Terhadap dirimu sing adil, terhadap ibu bapakmu sing adil, terhadap kerabat-kerabatmu sing adil. Ngono Quran. Kalau toh mereka itu kaya atau miskin, Allah yang lebih tahu. Jangan kamu berbuat tidak adil karena dia punya duit, bisa kamu peres duitnya. Laknat Allah. 4:135 itu, insya Allah ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah kepada dirimu sendiri, aku terhadap ibu bapa dan kamu kerabatmu. Jika dia yang bertakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Pengerti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu berbuat tidak adil. Jadi keadilan itu terjadi hanya para pengadil mengikuti hawa nafsu. Ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Wala tattabi'u hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu berbuat tidak adil. Jadi kalau memutusi perkara tidak adil karena dia menuruti hawa nafsu. Yaitu tadi. Nek koncone dhewe enteng-enteng ae. Baik, para jamaah berbahagia, kembali lagi tentang Al-Qur'an yang tadi saya singgung, la mubadilah li kalimati. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimatnya. Sejak diturunkan oleh Allah sampai kiamat, Al-Qur'an tidak akan berubah. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah yang menjaganya. Maka dijamin aturan Allah tidak akan berubah. Yang bisa berubah aturannya siapa? Aturannya manusia bisa berubah. Tergantung yang berkuasa. Nek sing berkuasa dengan semua pendukungnya setuju dirubah, ya dirubah. Undang-Undang Dasar 1945 sudah pernah berubah ya? Sudah pernah terjadi amandemen tak perubahan? Padahal itu dulu nyusunnya setengah mati. Tapi sekarang tergantung kuasa. Termasuk hari-hari ini. Pendukungnya semuanya setuju. Ada pasal misalkan harus dirubah untuk mengantarkan beliaunya. Diantarkan, mbok diantar nandi. Nyandak lah. Nyandak, masuk gak nyandak, masuk perlu tak jeblos. Lah sing jopo karek loro. Sing jopo karek loro. PKS sama Demokrat lainnya sudah di dalam semua. Jadi kalau untuk mencari kata setuju gak angel. Terakhir PAN melok-melok ini. Ngapunten nek ana sing PAN. Ngapunten, iki fakta kok. Fakta. Antarane mikire
Ya mudah-mudahan pemikiran saya salah. Antarane mikire, aku nang jopo golek apa-apa. Nang jopo iku istilahnya apa? Oposisi. Golek apa-apa. Nek mlebu sampeyan reshuffle dilungkas. Oleh nggonku iku politik. Politik itu kepentingan. Mulane sampeyan jek nemen-nemen karo politik. Perlu tahu karo politik, perlu tahu cek dipolitiki wong iku. Tapi ojo nemen-nemen karo politik. Politik itu yang langgeng cuma kepentingan. Nek kepentingannya sama, akor. Tapi nek kepentingan berbeda, ya gak akor. Dan itu perjalanan politik, tokoh-tokoh ben lak ngono. Bu Mega karo Pak SBY itu berapa lama simpangan gak akor-akor. Tapi ketika ada kepentingan bersama, akor. Enggak sih, ya, politik. Balik lagi. Al-Quran tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Orang tidak percaya silakan, tapi tidak akan mampu merubah Al-Quran. Bahkan orang yang tidak percaya atau ragu terhadap Al-Quran ditantang, jika kamu masih ragu terhadap Al-Quran, buat satu surat saja yang semisal Al-Quran dan panggil, kumpulkan orang-orang yang kamu anggap bisa kamu ambil kalau memang kamu benar. Tidak bakal bisa karena Al-Quran bukan buatan manusia. Baik, kembali kepada Yesus diutus untuk siapa? Matius pasal 10 ayat 5 dan 6, nomor 3. Yesus mengakui sendiri, menyatakan sendiri dalam Alkitab, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Jelas itu. Ditegaskan lagi Matius 15:24. Sama. Sama. Dua ayat ini sampai hari ini masih tertulis komplit di Alkitab. Jadi orang Nasrani tahu ini. Tapi sekarang dirubah begini. Dirubah menjadi Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Orang yang kritis, loh Yesus, katanya Yesus diutus untuk Bani Israel. Kok sekarang jadikan semua bangsa? Sing bener itu untuk Bani Israel itu semua bangsa. Sing nek ngomong sing bener Yesus ngono. Kalau itu kritis. Jadi ucapannya Yesus bertentangan dengan Yesus. Bukan, Yesus tidak bertentangan, enggak. Yang Matius 28 ini perubahan. Ini adalah ayat bikinan Paulus. Yang ucapan Yesus di atas itu, Matius pasal 10, Matius pasal 15, itu memang ucapan Yesus. Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang, domba yang tersesat dari Bani. Itu memang ucapan Yesus. Adapun yang pasal 28, jadikan semua bangsa muridku. Pasal Markus 16:15, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Wah, tambah nemen. Saya ingat ketika saya dialog di Rungkut Barata, Rungkut dengan 4 orang itu. Saya bilang, tuan-tuan, ini ayat kebablasan, terlalu emosi kebablasan. Baca, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Setelah dibuka, baca, saya bilang, tuan-tuan, saya punya kucing, kasih berita tentang Injil, engkolak ngeong. Ini betul ayat ini, silakan. Kalau sampean punya teman Nasrani, aku ndelok Injilmu kok temen lagi, temen iki. Nulis ngene gak temen kok tadi perkara kok. Direken penghinaan, pengacau, temen ada ilmunya. Nah, itulah ayat yang dirubah. Ada menurut Quran jelas, ya. Ali Imran 48, 49 jelas, ya, tentang Al-Masih Isa putra Maryam. Diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel. Ya. Jadi jelas Al-Quran sama dengan Alkitab. Loh, kok bisa sama Al-Quran dengan Alkitab? Inilah firman Allah yang belum dirubah. Sehingga Allah memberitahu bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel dalam Alkitab. Allah memberitahu Al-Masih putra Maryam diutus untuk Bani Israel. Inilah ayat Allah yang belum dirubah. Adapun kemudian ada yang untuk segala bangsa dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Alkitab sudah
dirubah. Jawabannya begitu. Jadi kalau memenuhi persamaannya. Di ayat yang lain, surat 43, surat Zukhruf, ayat 59. In huwa ila abdun. 43, 59. Ketemu? Ya. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Sama. Jadi ayat tentang Nabi Isa diutus untuk siapa, ayat tentang Yesus diutus siapa, sama. Sekali lagi, kalau ada ayat yang sama antara Alkitab dengan Al-Quran, itulah ayat Allah yang belum dirubah. Contohnya, babi menurut Islam haram, babi menurut Quran haram, menurut Injil haram podoai. Ada 2 ayat dalam Alkitab itu, di kitab Imamat pasal 11 ayat 7, di kitab Ulangan pasal 14 ayat 8 sama. Dan lagi babi, sekalipun kukunya terbelah menjadi 2, tetapi karena ia tidak memamah biak, maka haram ia kepadamu. Jangan kamu makan akan dagingnya, dan jangan kamu jamak akan bangkainya. Ayatnya jelas. Dari menurut Alkitab babi itu haram. Tapi orang Kristen nek masak babi rumangsane malah pesta besar lah, aneh bin ajaib. Jadi antara ayat dengan pelaksanaan belas gak podo. Ada lagi itu ya. Saya tunjukkan tentang ayat dan pelaksanaan. Sudah pernah saya terangkan di sini, sudah lama itu, dan di Alkitab diterangkan itu. Mayatnya Yesus itu setelahnya diturunkan dari tiang salib. Menurut orang Nasrani, Yesus disalib loh ya. Saya ingin menurut Nasrani, ajak keliru. Menurut orang Nasrani, Yesus itu mati di salib. Menurut Al-Quran enggak. An-Nisa 158 jelas enggak. Menurut Nasrani dulu, menurut Nasrani. Yesus mati di tiang salib. Setelahnya itu mayatnya diturunkan. Terus diapakno? Dikafani terus dimakamkan. Jadi mayat Yesus diapakno menurut Alkitab? Dikafani. Maka kalau ada orang Kristen di kampung mati, kok dicelonoi nganggo jas, sampeyan takokno. Ayen iso jawab kepengin roh aku. Siji ku tok gak akeh. Pak Pendeta, Pak Pastor, menurut Alkitab mayatnya Yesus itu tidak pakai jas, tidak pakai celana, dikafani terus dikubur. Diterangkan di 3 ayat itu, di Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, 4 ayat diterangkan. Orang Islam jangan seperti itu. Qur'ane muni ngene tapi prakteknya ngono. Wah, gak ada bedane lah. Qur'ane muni ngene, prakteknya muni ngono, gak ana bedane karo wong Nasrani. Nah, ini satu contoh. Malahan para jamaah yang berbahagia, kalau mereka itu mau betul-betul taat kepada Alkitabnya, di Alkitab diterangkan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Jadi nek nurut Alkitab, wong sugih gak iso mlebu swarga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Unta masuk melalui lubang jarum mustahil. Berarti mustahil orang kaya masuk surga, itu menurut Alkitab. Orang Islam boleh kaya? Boleh. Cuma harus dari cara yang halal, digunakan dengan cara yang halal. Nah, nek kaya oleh bujuki wong-wong ya, oleh ngerampok dan sebagainya ya. Nah, baik. Terakhir, tak tambah sidik. Nomor 4. Betulkah dosamu ditebus oleh Yesus? Orang Nasrani yakin. Orang Nasrani yakin. Dan Al-Quran ada ayat tidak nyebut Nasrani. Al-Quran ada ayat,
Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman. Tolong 29:12 surat Al-Ankabut. Nah, menyimpang dari kristologi ini. Al-Ankabut 12. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Gimana perkataannya? Ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Orang-orang kafir berkata pada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami, ikutilah agama kami, maka dosamu tak tanggung. Jadi orang kafir kewani muni ngono. Awak dhewe langsung percaya enak ya harus nanggung melok ae kafir. Oh, ini orang kafir berkata seperti itu. Tapi Alkitab tidak begitu. Orang Kristen yakin bahwa matinya Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa. Enggak. Walaupun itu ada ayat dan itu keyakinan mereka, tapi enggak begitu. Gimana untuk menebus dosa? Tobat. Lembar kedua, tobat. Nah, supaya komplit. Supaya komplit. Panah ketiga, lembar kedua, panah ketiga. Mengenai dosa, ya tobat. Nggak ada juru tebus itu. Baik itu agama Islam maupun agama Kristen. Menurut Kristen gimana kalau berdosa? Panah pertama, yang paling atas itu ya. Periksa kembali nomor 4, Alkitab sendiri menyuruh tobat. Kitab Yeskel. Yeskel itu perjanjian lama. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu perjanjian baru. Yeskel itu perjanjian lama. Pasal 18 ayat 21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Artinya orang itu kalau sudah mau tobat diampuni. Itu menurut perjanjian lama. Perjanjian baru jelas itu. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di ayat yang lain diulangi lagi, Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Diulangi lagi pada ayat yang lain, Lukas pasal 3 ayat 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Jadi Yesus sendiri, Alkitab sendiri mengatakan bertobatlah. Yesus tidak pernah mengatakan aku menjadi juru tebus, tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan aku akan menebus dosamu, tidak ada. Inilah ucapan Yesus dalam Alkitab, bertobatlah. Sama dengan Quran, tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan tobat yang semurni-murninya. Bahkan di Al-Quran diterangkan, nek tobat ojo terlambat. Kayak Fir'aun, tobat yang nafas sudah di tenggorokan baru berkata sesungguhnya saya beriman. Kasep. Jadi Islam itu jelas. Wasari'u, bersegera. Bersegera apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Jadi kalau merasa salah, dosa, ojo ngenteni meneh nek pensiun ae tobat. Ya, durung pensiun mate. Ayatnya jelas, wasari'u, bersegera. Diulang lagi di surat 57 surat Al-Hadid. Sabiqu, berlomba cepatlah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Jadi itulah Islam. Jadi kalau ada kesamaan Al-Quran tentang tobat, ada kesamaan dengan Alkitab, itulah firman Allah yang belum dirubah. Adapun kemudian orang Kristen meyakini Yesus mati untuk menebus dosa, itu bukan firman Allah, bukan ayat dari Yesus. Demikian, mudah-mudahan
lembaran ini menjadi tambahan bekal panjenengan ya, untuk menghadapi ya, pemurtatan ya, tetapi juga untuk memperkuat pertahanan. Lebih-lebih kalau lembar yang berikutnya dibaca sendiri, itu ayat-ayat Quran semuanya itu. Jangan kamu taati orang-orang kafir, taatilah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan lembaran ini manfaat. Dan barangkali penjenengan pas moco ini ngeletak nduk meja tulisan ini, ada orang Kristen, nggak usah bingung. Diwoco Pak, cek diwoco. Dijaluk Pak, kekno. Engko sampean fotokopi liyane. Siapa tahu dengan dia membaca ini terus syahadat lho kan ngono to. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.